Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin menanggapi dan sekaligus melakukan koreksi terhadap konten Gus Jaka yang memberi tanggapan konten dari Kiai Haji Sugianto yang membahas kitab dari Kiai Haji Soleh Darat. Yang dilakukan Gus Jaka adalah membandingkan. Artinya Gus Jaka menanggapi kajian Kiai Haji Sugianto dengan pembanding dari kitab-kitab yang lain. Salah satunya adalah dari kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan murid langsung dari Kiai Haji Soleh Darat. Juga dia memakai beberapa kitab, antara lain dari kitabnya As-Suyuti. Sobat-sobat, ada 3 hal yang ingin saya tanggapi sekaligus mengkoreksi. Yang pertama, cara Gus Jaka memberikan perbandingan. Yang kedua, mengenai alasan bid'ah mungkarotnya di kitab Kiai Haji Soleh Darat. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa sobat-sobat. Berdasarkan kitab yang menjadi pembanding bahwa tradisi memberi makan 7 hari sudah ada di zaman para sahabat. Bahkan dikatakannya sampai sekarang. Tentu saja yang dimaksud adalah tradisi memberi makan ketika ada kematian yang kita kenal dengan tahlilan. Tidak hanya itu saja, kemudian disimpulkan bahwa ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad. Ini tulisannya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Tradisi memberi makan selama 7 hari itu sampai kepada saya bahwa ternyata hal itu terus menerus terjadi sampai sekarang di Mekah dan di Madinah. Maka secara jelas bisa diketahui bahwa tradisi itu tidak pernah ditinggalkan dari masa sahabat sampai sekarang ya. Generasi ke generasi memang terus melaksanakan seperti itu. Dan berarti itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Nah, sobat-sobat, saya akan mulai saja. Yang pertama, cara Gus Jaka membuat perbandingan. Gus Jaka seharusnya tidak hanya mengambil perbandingan dari kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seharusnya dia juga mengambil perbandingan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga merupakan murid langsung dari Kiai Haji Soleh Darat. Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun
1912. Intinya adalah untuk memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan hurafat. Tradisi kematian atau yang kita sebut adalah tahlilan adalah termasuk bid'ah yang sangat dijauhi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, begitu juga dengan pengikut-pengikutnya. Jadi, kalau Gus Jaka mengambil pembanding dari kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Jaka menyimpulkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menolak, bahkan bahasa beliau, kata Gus Jaka, tidak ada penghalang bersedekah untuk mayit. Dan mereka mengartikan, mereka mengaplikasikan dalam bentuk peringatan kematian 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Padahal yang dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sedekah. Tidak ada isyarat acara yang dikenal sekarang. Taruhlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sependapat dengan Gus Jaka dan kawan-kawan. Akan tetapi ternyata murid Kiai Haji Sholeh Darat yang lain, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, bertentangan dengan sikap Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai peringatan kematian. Jadi ada 2 pendapat. Ini saya hanya berandai-andai bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari taruhlah mendukung atau membolehkan tahlilan, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan melarang karena ini bid'ah. Berarti ada 2 pendapat. Keduanya punya potensi benar atau salah. Dan bisa dikatakan inilah yang menimbulkan keraguan. Yang mana yang benar? Atau dengan bahasa agama disebut syubhat. Sedangkan Nabi dalam masalah syubhat, masalah yang meragukan, Nabi menganjurkan untuk meninggalkannya. Tahun 1926, Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama NU. Dan pada muktamar yang pertama menyatakan bahwa acara peringatan kematian adalah bid'ah yang hina, bid'ah yang tercela. Jadi ada kontradiksi yang disampaikan oleh Gus Jaka berdasarkan kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan muktamar NU yang pertama. Tentu saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi tokoh sentral di organisasi yang didirikannya sendiri. Jadi masih diperdebatkan, masih dipertanyakan kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpendapat
membolehkan acara peringatan kematian yang kita kenal sekarang. Kalau kita mau mengambil benang merahnya, ada kesamaan sikap dari satu guru dan dua murid langsungnya. Gurunya mengatakan peringatan kematian adalah bid'ah mungkarot. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Salah satu bid'ah yang sudah menjadi tradisi adalah acara peringatan kematian. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada muktamar yang pertama, organisasi tersebut menyatakan peringatan kematian adalah bid'ah yang hina, bid'ah yang tercela. Yang kedua, sobat-sobat, bahwa Kiai Haji Soleh Darat mengatakan peringatan kematian 7 hari, 40 hari yang dikenal dengan tahlilan bid'ah mungkarot itu kalau pelaksanaannya menggunakan harta anak yatim. Bukankah memakan harta anak yatim jelas-jelas dilarang oleh Allah? Kenapa ini dijadikan dalil bid'ah mungkarot? Dan hal ini sudah saya tanggapi dengan konten saya yang ini, sobat-sobat. Dan kalau tidak menggunakan harta anak yatim, anak-anaknya sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga, maka bukan bid'ah mungkarot. Atau hartanya sudah dibagi, harta warisnya sudah dibagi. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa hartanya sudah dibagi? Tradisi yang terjadi, begitu ada kematian, maka bahkan malamnya mayat belum dikuburkan sudah mengadakan acara tersebut. Kemudian di hari ketiganya mereka juga mengadakan acara tersebut. Apakah dalam tempo 3 hari keluarganya sudah membagikan warisan? Dan yang ketiga, sobat-sobat, ini yang sangat luar biasa. Karena dari kitab As-Suyuti yang dikutip oleh Gus Jaka, bahwa tradisi memberi makan 7 hari sudah dikenal sejak zaman sahabat. Bahkan dia bilang sampai sekarang. Berarti sudah dikenal sejak zaman Nabi. Padahal tidak satu pun hadis, satu pun asar yang ada tentang dilakukannya tradisi seperti itu. Nabi Muhammad, istri-istrinya, para sahabat tidak pernah melakukan acara peringatan kematian yang kita kenal sekarang. Bahkan
bahkan sampai sekarang acara tersebut tidak dikenal di Saudi Arabia, apalagi di Mekah dan Madinah. Jadi pernyataan ini pernyataan yang tidak masuk akal dan tidak memiliki fakta dan data yang akurat. Ini bisa dikatakan berbohong atas nama Nabi. Dan mengenai hal ini, saya sudah membuat sebuah konten yang berjudul "Apakah Azwaja bisa menjawab kenapa Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, dan para sahabat tidak melakukan tahlilan?" Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya ini dari pihak Azwaja. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan tradisi tahlilan, memberi makan 7 hari, 40 hari, dan seterusnya dikenal sejak zaman para sahabat, bahkan katanya sejak zaman Nabi Muhammad? Kesimpulannya, apa yang dilakukan Gus Jaka tidak akurat, datanya tidak valid, faktanya justru kontra terhadap yang dia sampaikan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.